Hai semuanya, teman-teman The Campers. Shalom, apa kabarnya nih? Welcome back to our podcast, The Campers. Kami anak muda pembawa perubahan. Masih ingat dong dengan aku Jenny? Dan hari ini spesial, aku mengundang Pak Tommy Lengkong menjadi narasumber di The Campers. Dengan topik pembahasan yang berbeda lagi nih dari minggu sebelumnya. Seperti sudah ada tuh di atas, let's talk about leadership atau kepemimpinan. Ya nggak Pak Tommy? Iya, siap Jenny. Selamat malam semuanya. Iya, shalom Pak Tommy. Shalom. Oke, kita langsung aja nih ya Pak ya. Soalnya ini topik yang seru juga nih sih menurut aku. Pak mau nanya nih di pertanyaan pertama nih. Pak, apakah setiap orang tuh sudah terlahir atau mempunyai benih menjadi seorang pemimpin, Pak? Ya, jadi sekali lagi ya, shalom untuk semua. Ini pertanyaan yang menarik karena yang menanyakan itu Jenny, tapi yang kedua ini Campers yang istimewa ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah tiap orang mempunyai jiwa seorang pemimpin, kalau kita membicarakan mungkin memimpin ya, jadi tiap manusia harus sebenarnya mempunyai sense untuk memimpin atau dipimpin. Mempunyai sense ya. Jadi contohnya ya, kalau kita sekarang ini sama-sama semuanya, atau kita secara sosial ada di dalam satu komunitas, ada mungkin pemimpin dari antara kita. Nah, kalau kita tidak menjadi pemimpin, berarti kita juga tetap mempunyai sense kepemimpinan, artinya kita mau dipimpin. Iya kan? Kalau tidak mempunyai sense di situ, tidak akan terjadi suatu proses kepemimpinan. Yang kedua, pasti di antara kita itu juga kalau semua orang mempunyai sense dipimpin, semua orang. Nah, pada saat orang yang sudah mempunyai sense dipimpin, mau dipimpin, itu juga dengan sendirinya mempunyai sense untuk memimpin. Mempunyai sense ya. Ini belum kita bicara apakah semua orang bisa menjadi mempunyai jiwa pemimpin. Jadi kita ini pasti setiap hari bahkan dalam interaksi kita itu pasti ada kaitannya namanya dengan kepemimpinan, leadership tiap hari. Jadi apakah kita dipimpin orang atau kita memimpin orang? Ya. Nah, itu prinsip yang pertama yang kita harus mengerti. Jadi jangan kita langsung berbicara, oh saya mau jadi pemimpin. Iya, kalau mau jadi pemimpin harus juga mulai dari dipimpin dulu. Mau rendah hati juga berarti ya. Iya, kan kita kalau kita lihat ini anak-anak kecil ya, bayi-bayi itu, kan kita pimpin dia dulu, kita ajar dia jalan, dia nurutin kita semua. Besok-besok itu yang kecil-kecil itu tahu-tahu sudah bisa memimpin mamanya gitu. Ma harus gini, nggak boleh gitu loh. Karena dia mencontohi, dia mencontohi ibunya yang memimpin, kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau mau ditanya sekarang, tiap pribadi sebenarnya ada yang namanya sense, leadership. Apakah itu bentuknya dia dipimpin atau dia memimpin? Nah, pertanyaan Jenny mungkin yang kedua, yaitu apakah tiap orang mempunyai jiwa pemimpin? Ini berbicara dari perspektif yang kedua, itu menyangkut dengan sosial. Ya, kalau kita secara manusia itu adalah manusia sosial, manusia itu lebih dari satu, mesti ada salah satu atau ini yang memimpin. Ya, jadi dia memimpin. Nah,
Ini kalau dikatakan yang secara sosial memimpin, kan sebenarnya yang dinamakan memimpin itu kan mempengaruhi orang untuk melihat dan mau menuju kepada visi yang ada di depannya gitu loh. Jadi kalau saya misalnya kita ada sama-sama lah kampus ini ada proyek lah gitu. Kita mau mengadakan apa itu masak-memasak. Kan ada nanti tampil seorang, misalnya dia disuruh lah, kamu panitianya, kamu ketua panitia, jadi pemimpin dia. Nah dia itu harus bisa mempengaruhi semua sasaran kita untuk mengelola masakan dan jualan ini apa. Kalau kita nanti mesti mendapatkan uang yang nanti kita simpan menjadi kas kita. Ada tujuannya. Nah, dia mempengaruhi orang untuk menuju kepada tujuan itu. Nah, secara sosial ada orang yang memang mempunyai jiwa kepemimpinan lebih menonjol daripada yang lain. Nah, kalau sekian banyak orang yang memimpin, lalu ada yang di atasnya lebih lebih kuat dalam memimpin, maka dia akan menjadi pemimpin dari semua. Walaupun yang lain-lain itu juga bisa memimpin. Jadi kita melihat hari ini kalau bicara tentang memimpin, memang itu termasuk ada jiwa seorang pemimpin begitu loh. Artinya semua bisa memimpin, tetapi ada yang mempunyai kelebihan untuk memimpin dan itu menjadi karunia-Nya. Kalau di dalam pekerjaan Tuhan ya, itu menjadi karunia-Nya. Karena ada orang yang juga kalau disuruh di depan orang untuk memimpin, dia rada-rada saya nggak mau, saya nggak cocok gitu ya. Nah seperti itu. Kayak saya dong Pak, maunya di belakang layar. Tapi bisa saja ada orang yang mau di belakang layar, tapi sebenarnya dia seorang pemimpin, cuma dia nggak mau menonjol gitu loh. Itu lain lagi. Itu kalau dia dilatih, di training ya, akhirnya dia akan tampil menjadi seorang pemimpin juga. Bisa jadi. Jadi kita melihat di situ. Berarti jadi ya, gimana? Iya Pak. Berarti kayak seorang introvert yang malu-malu, aku jadi keinget tokoh Alkitab tuh yang Musa yang awal-awalnya malu, rendah diri. Pokoknya sebenarnya kalau asal dia mau, yang tadi Bapak bilang dibentuk, dilatih, belajar seperti Yosua kali ya Pak, belajar sama Musa. Betul. Bisa ya Pak ya? Iya. Jiwa kepemimpinannya tuh akan ada gitu ya Pak ya? Iya, itu kan seperti Musa, dia tidak pandai bicara, dan seterusnya, dia banyaklah kelemahannya. Tapi kalau Tuhan mau menjadikan dia pemimpin, berarti Tuhan akan melengkapi. Nah itulah yang saya mau katakan bahwa dalam kepemimpinan rohani, Tuhan itu bisa menambahkan kepada kita keperluan untuk memimpin karunia itu, kalau kita memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Ya, karena kan pilihan Tuhan ini bukan sembarangan ya. Pilihan Tuhan itu pasti tepat. Mungkin orang ini awalnya saya tidaklah, bukan saya. Gimana? Jadi intinya begitu ya. Lalu selanjutnya nih. Ya. Jadi kalau kita lihat di situlah sebenarnya memimpin. Jadi setahu saya sampai dengan sekarang ini, kita itu sekali lagi karena mempunyai sense kepemimpinan yang tadi mau dipimpin dan juga kita juga bisa memimpin, itu dengan sendirinya manusia itu sedikit-dikitnya dia akan bisa memimpin. Paling tidak dia memimpin dirinya sendiri. Betul. Nah, jadi ada itu. Cuma yang saya katakan tadi, kalau secara sosial dia lebih menonjol, itu biasanya berkaitan dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, itu yang Tuhan karuniakan. Begitu, itu kepemimpinan. Iya, makin mengerti nih Pak saya. Makin seru nih. Pak, saya jadi penasaran nih.
Ya, jadi ingat tentang Tuhan Yesus. Gaya kepemimpinan Tuhan Yesus tuh yang bisa kita pelajari, apa sih Pak yang bisa kita lihat gitu. Jadi penasaran gitu Pak. Kan ini juga eh, bersama 12 muridnya gitu, aku pengen tahu gitu gimana sih Tuhan Yesus ya. kepemimpinan leadership. Eh, ini kalau kita belajar dari kepemimpinannya Tuhan Yesus, saya mau, ya artinya ini tidak terlalu berat-berat lah ya, Iya, karena heeh, kita membicarakan di antara teman-teman iya. kita yang Yang anak muda bisa masih belajar muda-muda ya Pak sekarang lah ya, ya. heeh, yang bisa tangkap. Kalau kita lihat cara Tuhan Yesus memimpin itu sangat berbeda dengan cara kepemimpinan dari dunia ini. Ya, Oke. karena Yesus kalau membicarakan kepemimpinan, yang pertama dia tempatkan itu adalah melayani. Oh, Jadi kalau dikatakan dia yang mau apa, kalau di antara kamu memang mau memimpin itu adalah melayani. layani. Nah, Oke. jadi kalau kita mengikuti kepemimpinan Yesus, itu sangat berbeda dengan kepemimpinan dunia. Karena standar yang pertama itu adalah melayani. Nah, melayani ini kan ada kerendahan hati, Betul. ada apa namanya kesediaan untuk menolong orang yang dengan tulus, ya ketulusan. Itu yang Iya, menonjol yang pertama. Yang kedua, iya. cara Yesus memimpin itu tidak dengan kekerasan. Ya, bukan dengan tangan besi Iya, istilahnya Tuhan Yesus ya. Dia kan kalau kita dengar di dalam Alkitab, pemerintah dunia itu memerintah dengan tangan besi. Tapi kita diajarkan tidak seperti itu. Nah, ini yang saya katakan berbeda dengan dunia ini kalau kita mengikuti kepemimpinan Tuhan Yesus. Tapi, apakah kalau tidak tangan besi itu berarti tidak tegas? Tidak. Yesus tetap tegas, ya. Dia oh, tetap bisa mengatakan tidak. Yesus tidak selalu juga mengikuti orang punya kemauan. Itu karena dia memang seorang yang tegas, ya. Tapi dia tidak memerintah dengan tangan besi. Ya, itu kepemimpinan Yesus. Nah, yang berikutnya kalau lihat kepemimpinan Yesus, itu sebenarnya lebih banyak memotivasi. Jadi kebanyakan itu adalah memberikan motivasi. Ini bukan jadi motivator, tidak. Karena dia memiliki kebenaran, Yesus adalah kebenaran, kebenaran itulah yang ditanamkan kepada orang lain. Kalau saya memakai istilah motivasi, kebenaran itulah yang ditanamkan kepada orang lain, sehingga orang itu hidup di dalam kebenaran. Jadi Yesus menuju ke sana selalu, memotivasi orang hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti kepemimpinan Yesus, sebenarnya kita tahu kebenaran, motivasilah orang untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kesucian. Itu polanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memotivasi. Ya. Nah, kemudian kalau lihat Yesus memimpin, Yesus itu tidak pernah tidak berkomunikasi. Ya, seorang pemimpin seperti Yesus itu harus bisa berkomunikasi. Artinya mengkomunikasikan apa yang dia mau inginkan, dia sampaikan, itu berkomunikasi. Dia juga apa namanya memberikan kepada mereka untuk apa yang mereka apa itu inginkan. Jadi itulah yang Yesus selalu membangun komunikasi. Dengan murid-muridnya demikian, dan komunikasi dia memang firman ya. Beda dengan kita gitu ya. Nah, kemudian kalau lihat Yesus itu cara memimpinnya sangat kreatif ya, sangat kreatif. Jadi seorang pemimpin harus kreatif, nggak bisa enggak. Iya, jadi kalau kita membicarakan kreatif itu, seorang pemimpin memang tentu mesti mempunyai jiwa kreatif ya.
mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Memang ya tentunya Tuhan Yesus kreator yang termulia dan teragung dan tersempurna ya. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi begitulah dia sebagai seorang pemimpin, Yesus itu seperti itu. Nah, kalau kita bicara yang yang juga penting dalam kepemimpinan Yesus, Yesus itu dalam mengambil keputusan, ya. Jadi dia harus begini. Yesus itu tepat dalam mengambil keputusan. Dia tidak pernah salah, ya memang karena dia Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti kepemimpinan Yesus, itu sangat-sangat sempurna. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan baik. Ya. Karena kalau dia bimbang, orang yang dipimpin juga akan jadi bingung. Ya. Bimbang. Nah yang terakhir kalau kita melihat Yesus, Yesus dalam memimpin itu mendelegasikan, membagi tugas. Memang itu tidak terjadi kurang terjadi pada waktu, mungkin tidak kelihatan pada waktu dia menjadi manusia, tetapi ketika dia akan naik ke surga, kan dia mengatakan Matius 28 itu kan delegasi. Dia sudah menyampaikan berita keselamatan kepada murid-muridnya, sekarang murid-muridnya yang diutus. Delegasi, itu pendelegasian. Jadi Yesus sebenarnya mendelegasikan sangat baik dalam kepemimpinannya. Dan kalau kita ingat dalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Jadi pendelegasian itu sangat penting dalam kepemimpinan Yesus. Dan sekarang itulah yang kita terima sampai dengan hari ini. Sebenarnya kita sedang menjalankan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Itulah tentang, kalau melihat pertanyaan Jenny tadi tentang kepemimpinan Tuhan Yesus. Ya, Pak. Nah, seperti itu, Jane. Ya. Ya. Pak, jadinya aku mau nanya nih, untuk generasi-generasi sekarang nih yang Bapak lihat, bagaimana untuk bisa mengembangkan diri, membangkitkan motivasi diri gitu Pak, supaya lebih baik lagi. Mungkin saat ini belum jadi, tadi kan Bapak bilang ada sense yang pemimpin sama mau dipimpin, mungkin saat ini mau dipimpin dulu, berarti bagaimana harus meningkatkan motivasi nih. Ibaratnya kasih nasihat-nasihat lah Pak buat anak-anak muda nih Pak, supaya tumbuh seperti Tuhan Yesus, leadership-nya dan sense mau dipimpinnya gitu Pak, gimana? Iya, jadi pertama memang Tuhan itu mengaruniakan kita untuk menjadi pemimpin. Ketika Tuhan, kita tahu dalam kehidupan kita, Tuhan mengaruniakan kita untuk menjadi pemimpin. Yang pertama itu memang itu masalah harus mempunyai iman ya. Karena gini, kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, itu sulit kan. Iman ini adalah istilah yang digunakan Alkitab. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sawi itu bisa memindahkan gunung. Itu maksudnya satu kekuatan iman kita itu sangat diperlukan di dalam seorang pemimpin. Kenapa? Karena seperti Musa sebenarnya. Kalau mengandalkan diri kan dia tidak bisa. Semuanya sepertinya saya tidak mampu. Tapi kalau kita tahu ini adalah karena Tuhan, oleh karena itu kita beriman Tuhan akan menolong saya, kita beriman bahwa Tuhan sendiri akan melancarkan pelayanan saya atau kepemimpinan, maka yang paling utama itu sebenarnya adalah beriman. Jadi iman dulu. Kalau kita bicara saudara-saudara mau menjadi pemimpin, hatinya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, hidup dengan Kristus yang sungguh. Ya, itu yang pertama. Ini dalam kepemimpinan Kristen ya. Juga berlaku dalam
kalau saudara memimpin di dunia sekuler. Misalnya organisasi Iya, kampus mungkin kan, bisa di kampus, tempat bisa di kerja yang mana. baru, Karena akan beda cara orang Kristen memimpin dengan cara orang dunia iya. memimpin, akan beda. Oke. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adalah memang dia orang yang sungguh-sungguh mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Karena dia akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan buat dalam kehidupannya untuk kepentingan orang lain. Ya. Nah, yang kedua, seperti tadi, memang selain beriman, seorang pemimpin Kristen itu selalu mengembangkan diri, Betul. mau belajar. Nggak stuck Jadi, ya Pak jadinya juga. iya, jadi kalau gini, oh saya sudah mampu gitu, nggak belajar lagi. Nanti Iya. dia akan kehabisan bahan lah ceritanya gitu ya. Betul, apalagi dunia makin maju, berkembang Dunia ya makin Pak. maju, makanya dia harus belajar. Kita harus Dan tambah cerdik juga ya Pak ya. itu dia. Anak muda sekarang nih, ayo. Jadi nggak bisa anak-anak muda sekarang berhenti belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak pernah berhenti. Betul, Tidak setuju. ada waktu untuk berhenti belajar ya. Jadi belajar. Dan banyak sebenarnya orang yang dahulu tidak kelihatan kepemimpinannya. Tapi karena dia banyak belajar dari kegagalan, Iya. dari apapun, akhirnya dia bisa juga dengan baik tampil ya. Itu kepemimpinan. Nah, ada selain itu, saya ingin menunjukkan mungkin dengan tangan ya ini. Jadi sebenarnya ada 7, tapi ada 5 yang kita penting itu. Pertama, seorang pemimpin itu mengembangkan diri dalam memotivasi. Jadi kemampuan untuk memotivasi itu harus besar. Jadi kita belajar memotivasi orang. Belajar memotivasi orang. Kalau nggak bisa belajar dari rumah, kalau dia punya adik, motivasi dulu adiknya ya. Itu Start from memotivasi. home ya Pak ya, Work from mulai home dari dulu. orang-orang di rumah ya, Ya, disiplinkannya yang paling penting. jadi memotivasi. Itu. Siap. Yang kedua, kembangkan kreativitas. Jadi jangan stuck. Ya, itulah saya senang selalu ada guru saya yang pernah mengajar kepemimpinan. Dia bilang baca buku lah. Dia bilang sering membaca buku. Buku apa saja yang ingin mungkin kita temui yang bisa kita baca, bacalah karena itu akan menimbulkan kreativitas kita. Jadi kreativitas itu penting. Dan juga kreativitas bisa juga ditemukan dalam kita melihat contoh-contoh ya. Sekarang dunia media banyak sekali lah. Betul. Jadi Mudah kreativitas ya, Pak, itu dikembangkan. Ya, saya lihat di di GBI Mercy ini banyak yang kreatifnya tinggi sekali ya. Nah, yang ketiga itu belajar ini 7, jadi yang kelima ya. Yang kelima itu belajar untuk berkomunikasi. Jadi pilihlah kata yang tepat dalam kita menyampaikan sesuatu. Ya memang orang Indonesia terkenal omong dulu baru dipikir. Iya. Sebenarnya mikir dulu baru dia ngomong. Pikir dulu baru dia omong. Jadi berkomunikasi itu pilihlah kata-kata yang baik, kata yang tepat, dan lepaskan selalu mulai dengan kata-kata yang negatif. Cara memimpin selalu mulai dengan kalau guru saya dulu pernah mengajarkan namanya lanyap. Kita sebenarnya tahu orang itu salah, tapi kita tidak langsung membicarakan kesalahannya, tapi kita membicarakan tentang manusianya dulu, baru kita bicara tentang kalau dia ada salah kita bicara ini. Karena kadang-kadang kita kan suka langsung-langsung, jadi cara kepemimpinan ini akan lemah. Komunikasi kita bangun ya. Nah, yang berikutnya yang keenam itu
jangan ragu untuk mengambil suatu keputusan. Kalau saudara mau mengembangkan diri untuk menjadi pemimpin, keputusan itu bisa salah. Tapi jangan ragu kita untuk mengatakan itu keputusan saya, pilihan saya begini. Nah itu keputusan. Ya lama-lama kita belajar dari kegagalan kalau kita sering gagal dalam mengambil pilihan keputusan, tapi itu keputusan kita. Ya nanti dilatihlah di situ karena ya tidak ada orang yang langsung sempurna, pasti dia pernah mengalami kegagalan. Ya keputusan. Nah yang terakhir, jangan lupa untuk belajar membagi tugas, delegasi. Oke. Jadi Jadi bukan sendiri dia, ya Pak ya. bukan dia one man show semuanya dia gitu ya. Iya, in the shoulder. Nah itu kalau kita bicara, jadi anak-anak muda sekarang mulai kembangkan, bukan juga ceritanya ini apa? Ada orang juga Jadi, bilang itu apa? Curi tulang ya. Curi tulang itu gini, suka lempar tanggung jawabnya kepada orang lain. Dia nggak mau kerja, sebenarnya dia malas. Cuma lempar ke orang. Enggak, seorang pemimpin bukan begitu. Bukan dia melemparkan kepada orang, tapi karena dia ada fokus tugas, maka dia membagi tugasnya yang lain kepada orang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Itu luar Jen. biasa, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Aku yakin pasti di luar sana yang dengerin podcast ini sangat terberkati. Aku mau apa ya Pak? Aku summarin ya Pak ya. Gitu. Iya. Silakan. Wah, saya ngerasa terberkati. Oke teman-teman, mungkin jadi jangan minder dulu. Aku nggak terlahir sebagai seorang pemimpin, tapi mungkin setia dulu dalam perkara kecil yang aku tangkap. Mau diajar, tadi aku nangkep itu, punya hati yang seperti seorang murid yang mau diajar, pasti dari situ kita lihat leader kita belajar. Nanti Tuhan pasti akan kembangkan kita ya Pak ya di situ. Iya, talenta kita, karunia kita. Jangan pernah takut untuk gagal. Pasti untuk pertama kali kita jadi leadership ada gagalnya. Mungkin pasti ada orang juga yang nggak setuju dan suka dengan kita ya Pak ya. Iya, gaya kepemimpinan kita, walaupun kita udah yang tadi kita udah singgung, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus mimpin berbeda gitu, yang penuh kasih gitu kan. Mungkin ada aja yang masih menganggap kita rendah atau anak muda, ngapain jadi pemimpin, lu belum pantas. Jangan teman-teman, jangan pernah takut ya. Tuhan Yesus pasti beserta dengan kita, akan menolong anak-anak yang mau berkembang dan pernah takut untuk gagal. Kita yang penting kita bangkit lagi dan lihatlah kita, jangan cuma weakness kita, tapi kita lihat juga strength kita, gitu teman-teman. Itu aja. Terima kasih Pak Tommy udah mau menjadi narasumber di The Camper. Jangan bosen-bosen Pak. Siap. Teman-teman, minggu depan kita punya podcast yang berbeda lagi. Tetap stay tune, tetap saksikan The Campers. Oke semuanya teman-teman, kita jumpa lagi di next episode. Dadah, salam The Camper. Ya, salam. Shalom, bye-bye.